ya. Minggu kemarin kita pelajari diskusi batuan. Nah, di dalam batuan batu pasir kita melihat dengan kacamata besar butiran-butiran yang ada di dalam sikapan dalam batuannya. Kita ambil sampel batuannya, kemudian kita lihat. Nah, bentuknya bisa seperti ini. Ada yang sangat menyulut seperti ini, ada yang menyulut, ada yang ini submangular, ada yang subrondit, rondit sampai rondit. Nah, di dalam sampel batu pasir yang Anda lihat dengan melihat seperti ini, kita bisa melihat bahwa kalau kondisinya seperti ini, sumbernya tidak jauh atau belum banyak, sedikinya belum banyak tererosi. Kalau seperti ini berarti sumbernya jauh. Nah, di dalam kajian konglomerat atau seleksi juga kita bisa mendeskripsikan seperti ini. Deskripsi dari angka ini kelompok seleksi atau ini dari subrondet sampai rondet atau konglomerat. Ini penamanya dari rondet sampai training di depan deh, di depan. Kemudian pemilihan suatu pemilihan sangat baik, gradasinya buruk. Kalau gradasi buruk artinya butiran-butirannya hampir sama besar butirnya. Gradasi buruk. Kalau gradasi baik berarti di dalam batuan itu butiran dari sangat halus sampai kasar itu ada di situ. Bisa dipahami kan? Kita melihat gradasinya dulu. Gradasi sangat buruk berarti butiran dari sampelnya kalau kita lihat homogen. Tapi kalau misalnya gradasi sangat baik berarti di dalam sampel batu ada butiran dari sangat halus sampai kasar atau berapa persen itu, tapi ada dari halus ke kasarnya. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan sangat baik kalau gradasinya sangat buruk. Pemilihan baik gradasi buruk, pemilihan sedang gradasi sedang, sampai pemilihan sangat buruk kalau gradasinya sangat baik. Ini bisa dilihat seperti ini. Pemilihan sangat buruk. Sangat buruk. Kita lihat di sini gradasinya ada yang besar, ada yang kecil. Ini pemilihan sangat baik. Kita lihat gradasinya hampir sama pemilihannya. Itu nanti akan menjadi bagian dalam deskripsi batuan. Dan warna dasar seperti abu-abu hitam dan seterusnya, sifatnya dan abu-abuan pucat, terang, gelap, sebagian bervariasi, besar, foto-foto dan sebagainya. Ini warna dan sifat ini biasanya digunakan untuk deskripsi dari warnanya. Kemudian kilap dipakai untuk mendeskripsikan keadaan permukaan bukit pasir, lano atau lumpur. Dari sampel kita lihat kilapnya seperti apa. Ini tergantung dari seperti ini, misalnya adanya kejadian menjamkan, kemudian ada lubang-lubang kecil atau ada tergerus
tegur sangat dalam, tegur ringan, ada kilap seperti minyak atau lemak, kemudian kilap seperti gelas. Biasanya misalnya kita puasa atau misalnya obsidian itu kita juga puasa juga. Kemudian istilah dipakai untuk butiran lama dan umum. Ini seperti ini, kilap seperti tanah, kilap seperti api, seperti ini, sabun, minyak, sutra, budi, dan gelagat. Kemudian kekerasan. Ini Anda pelajari di biologi dasar. Kekerasan itu bisa digores. Ini dari mulai A, bisu sampai ke intan. Simbol batuan ini juga nanti kita pakai dalam simulasi pemetaan deteksi batu pasir, batu damping, batuan beku, batu lempung, batu manau. Ini di geologi besar nih sudah disebutkan juga pada saat kuliah geologi besar. Kuliah lapangannya di mana? Nanti pemanasan di balik itu. Semua batuan sedimen ini kita bisa juga. Nah, struktur sedimen. Ini struktur sedimen penting juga nih. Gradient bedding. Kalau gradient bedding kita bisa melihat ini dari halus di bagian atas, kasar di bagian bawah. Ini akibat gravitasi. Ini bisa menentukan bahwa bagian bawah itu ada di butiran-butiran yang besar. Tapi bisa juga terjadi reverse gradient bedding. Kalau reverse gradient bedding kebalikannya. Nanti Anda bisa memperkirakan bahwa di situ sudah terjadi pembalikan. Daerah Singkatah dari Sungai Cibolo ada simpang seperti itu. Itu ciri dari sesar naik. Kemudian di cross bedding memperlihatkan posisi lapisan yang menyelam memilih terhadap posisi batuan yang lainnya. Misalnya di datar, kemudian dia memilih di Sonang ini terjadi di bawah penguap angin atau arus air yang bergelombang seperti ini. Ada pengaruh air atau penguap angin. Kemudian konvolut memperlihatkan bentuk gelombang kuat terjadi di bawah penguap arus air juga. Jadi kalau kita lihat struktur sedimen, kita juga bisa memperkirakan hubungan endapan. Cash ini cetakan, cash untuk cetakan, cetakan batu akibat membana. Jadi kalau misalkan ada jenis-jenisnya seperti ini low cash, ini full cash, panjang-panjang seperti ini. Ini kita bisa melihat bagian yang bawah dan bagian yang menonjol itu bagian yang bawah seperti ini. Ini bagian bawah, bagian atas di baliknya. Kemudian matrek ini biasa di lembu akibat perubahan temperatur. Kemudian ketidakselarasan. Ini ada 4 bidang ketidakselarasan di kuliah Sedapi. Dari kuliah geologi dasar juga disampaikan ada anual conformity, conformity, conformity dan non-conformity seperti ini. Di lapangan Anda bisa mendapatkan singkapan seperti ini atau bisa seperti ini atau ini, tapi ini tergantung juga dari analisis umur batuannya. Ini contoh satu set singkapan
Ini ada angular conformity, ini tulisannya di sini, data. Kemudian ada isochronity, kemudian ini contoh lagi ini tadi saya dalam pemetaan nanti kita mengacu pada Candi Stratigraphy Indonesia. Ada satuan stratigrafi resmi dan tidak resmi. Satuan stratigrafi resminya misalnya satuan stratigrafi batuan, itu stratigrafi resmi. Kita menggunakan nama formasi. Untuk menentukan formasi ini ada lokasi tipenya, kemudian ada bisa dipetakan di skala dokumen itu, kemudian dipresentasikan atau disenangkan. Jadi ini harus semuanya berpatokan pada sandi stratigrafi. Jadi di dalam pemetaan geologi Indonesia itu berpatokan pada sandi stratigrafi Indonesia. Siklus sedimen, nah ini juga nanti ini kalau Anda nanti membuat kolom sedimen yang panjang satu pemetaan dalam kolom sedimen itu nanti bisa memperkirakan apakah ada regresi. Ini satuan stratigrafi baku geologi menggunakan formasi dengan syarat-syarat seperti ini. Nah, di dalam pemetaan mahasiswa kita menggunakan satuan batuan penamaan lithostratigraphy yang tidak resmi. Nanti kita lihat dalam simulasi pemetaan. Ini contoh satuan lithostratigraphy. Ada yang resmi namanya kelompok formasi dan anggota, kemudian tidak resmi ini namanya satuan batuan. Nah, dasar penamaan satuan batuan ada kesamaan ciri geologi, jenis batuan, kombinasi jenis batuan, keragaman, kemudian kesamaan posisi stratigrafi, berhubungan dengan sumur dan lingkungan pendapat. Kemudian nama didasarkan pada batuan penyusun yang dominan. Jadi kalau misalkan di dalam satuan batuan itu ada selang-seling misalnya batu pasir dengan batu lempung, tapi dominannya misalnya batu lempung, maka kita namakan itu satuan batu lempung dengan sisipan misalnya selang-seling batu pasir, ukurannya misalnya dari kasar sampai halus, misalnya halus sampai kasar. Nah, di dalam sandi stratigrafi Indonesia tahun 1995 muncul penamaan geostratigrafi, chronostratigrafi, sequence-stratigrafi, chronostratigrafi, morphostratigrafi. Pada sandi stratigrafi sebelumnya tahun 70-an, 73 itu belum ada. Kita menggunakan sandi stratigrafi yang terbaru. Kalau ada yang 2003 misalnya, kita gunakan yang 2003. Informasi dan tektonik. Nah, ini berhubungan dengan struktur geologi. Anda belajar geotektonik nggak? Tektonika. Sama saja. Dari tektonik ini, contohnya misalnya di Pulau Jawa, di Australia mendorong ke arah utara,
dalam studi geologi ada penyebabkan percakapan sesat. Kita lewat. Nah ini kalau di dalam uji laboratorium ada uji tekan dan untuk serapan batuan yang dibuat, ini kita bisa melihat kondisi seperti ini atau ini. Ini biasanya yang batuannya yang kaki, ini yang vertikal biasanya. Nah, kita bisa melihat gambar di sini ya, bahwa deformasi itu bisa menyebabkan struktur geologi. Kemudian di dalam dari bentuknya kita bisa melihat kondisi geomorfologi yang berbeda tergantung dari batuan yang ada di bawahnya. Ini kita lihat penampakannya seperti ini. Nah kalau sekarang itu teori sekarang lebih banyak menerima plate tektonik daripada teori sebelumnya. Di dalam plate tektonik kita bisa lebih logis karena dilihat dari fakta yang ada, seperti misalnya di lautan ada oceanic rinse, kemudian ada tunjangan di sini, di lautan juga kita dapatkan trends, dan dia di daratan ini di akibat dari di sini kerak samudra jam di sini, dan ini kemudian menjadi peleburan kembali. Sementara di sini di daratannya ini kotak-kotak, dan dari itu jalannya keluar, sehingga di sini ada zona manfaat. Juga kita bisa memperkirakan batuan-batuan habitat dari mineral-mineral ada di mana saja. Jadi tidak sembarangan kita mencari emas. Kalau kita mencari emas, kita akan cari di daerah magmatika, atau cari hidrokarbon kita akan cari di atau kalau kita cari nikel kita cari di sini di daerah Bertamo. Kita lihat di sini serpihan bawah yang paling hancur ada di sini, karena ini ada tumbukan beberapa lempeng. Kalau di sini kan hanya ada 2 lempeng, Rahasia dan Australia. Tambah lagi ada 4 cm lempeng Filipina. Ini pasti paling hancur. Kemudian kalau dilihat dari kebencanaan, di sini paling banyak ragam bencananya. Bencana geologi
ini pertemuan antara itu memberikan zonasi, ada zonasi api, yang penting nanti di dalam makan kita lihat di kemudian sungainya juga nanti akan berpengaruh pada kondisi dari situ ada di situ. Nah, sikapan geologi itu bisa ada di mana saja ya. Bisa di aliran sungai, di pasan jalan, di lereng yang curam, ini terbuka di sini, atau di puncak bukit. Ini bisa batuan bisa ada di sini, sikapan tambang bisa ada di sini. Jadi tidak hanya di sungai. Kita memetakan itu tidak hanya di sungai. Walaupun memang yang paling bagus adalah di sungai karena batuannya masih segar. Tapi kita juga bisa menemukannya di sini. Kalau misalkan ada pasan jalan, kita bisa temukan sikapan batuan atau lereng yang curam, tererosi, ini muncul batuan di bawahnya. Beberapa indikasi geologi. Ini misalnya dari geologi. Anda sudah belajar petrologi belum? Nah, Ini geologi itu agak susah. Ini akibat gesekan. Kemudian kalau ada sungai-sungai bentuk V, itu menandakan erosi vertikal lebih tinggi. Nah, biasanya di dalam morfometri geomorfologi kita bisa membandingkan bahwa daerah-daerah yang bentuknya V, perbandingan dari dasar sungai dengan ketinggiannya itu bisa menentukan daerah tersebut apakah aktif atau tidak. Nah, biasanya daerah yang bentuk V ini aktif, daerah-daerah yang kalau ada tektonik itu daerah-daerah yang terangkatnya. Sementara yang turunnya biasanya bentuk U. Nah, kemudian kalau ada batuan terobosan sil atau naik, ini juga indikasi kemungkinan daerah tersebut daerah yang terangkat dari sesar naik. Berarti daerah-daerah yang footwall-nya naik, ini maunya naik. Jadi kalau misalnya ada indikasi batuan, nah itu perkiraan bahwa memang di situ daerah yang naik. Kita bisa mencari bahwa di situ ada indikasi
yang arahnya gini ya. Ini misalnya kalau ini tergeser, ini kita bisa melihat offsetnya gitu. Tapi ini isinya offsetnya hanya ada di daerah pergeserannya. Tapi kita bisa memperkirakan ketika kita membuat memplot strike dan leadnya. Ini ada strike dan leadnya. Kemudian kita membuat pola lurusnya, pola lurus pelapisannya seperti ini. Dari sini kita bisa menentukan atau mencari di mana offset pelapisan batuan. Nah, kalau kita lihat di sini di permukaan dan di bawah permukaan. Contohnya ini yang paling jelas ini. Di bawah permukaan kita menemukan ada singgi dan liquid dan batuan yang berbeda. Nah, di permukaan kita bisa menemukan seperti ini. Pola seperti ini. Rekonstruksi pola seperti ini kita bisa gunakan ketika kita mendapatkan data statistik yang diplot di peta kerangka. Jadi kita coba disimulasi. Ini kondisi kondisi blok diagramnya seperti ini. Kita petakan seperti ini juga. Nah, metode 3 titik ini kalau kita tidak menemukan straight dan lead di 3 lokasi ini, tapi kita menemukan di sini ada batas satuan batuan, tetapi tidak menemukan straight-nya. Kita bisa memperkirakan dengan metode 3 titik. Di geologis itu pernah diajarkan ya? Nah, lewat ini saya lewat, nanti contohnya bisa dilihat. Dari sini kita bisa mendapatkan slope grafiknya dari benda ini. Ini contoh diagramnya. Kalau ada 3 singkapan batuan, kita bisa menentukan mana slope grafiknya. Deret bawah, nah ini juga kronologi. Kita bisa memperkirakan kalau dari sini jenis batuannya, mulai dari asam sampai ultrabasa. Kita melihat dari mineral dominannya dari sini. Temukan batuan. Nah, di dalam pemetaan ketika kita jalan kadang-kadang kita tidak menemukan singkapan batuan, tapi kita menemukan lakukan batuannya. Tanah itu dipengaruhi oleh iklim, topografi, organisme, waktu dan batuan hidup. Jadi semua jenis tanah yang kita lihat itu tergantung dari ini. Batuan hidup bisa diperkirakan dari keberadaan soilnya. Ini kalau misalnya pemetaan di daerah vulkanik, Anda harus pelajari Volcano Saidapi.
Anda belajar mikrobiologi ya? Sudah bisa menentukan perkiraan rumus dan penggunaan. Nah, ini baru informasi nih, aplikasi pemetaan geologi bisa digunakan untuk sumber daya kewilayahan. Hanya ini bukit yang kita potong. Dari sini kita bisa memperkirakan mana daerah yang labil dan stabil. Soalnya kalau misalkan ini stabil semua ke arah sini, ini daerah yang tidak stabil. Kemungkinan longsor ada di sini, tapi di sini ini stabil. Ini sebab kemungkinan aktivitas terhadap jalan. Kemudian aplikasi pemetaan geologi dalam sumber daya energi. Ini reservoir minyak bumi itu bisa ada terletak hanya di green atau di sisa juga bisa. Nah, kalau nanti pemetaan melakukan metode lintasan, metode kompas dan lintasan dan tembus, Anda perlu ini formulir seperti ini. Nah, kalau di pemetaan nanti diminta ada sinapan terukur, nah Anda persiapkan formulir seperti ini. Ini formulir untuk data lapangan, kemudian ini formulir nanti di studio. Nah, dengan metode kompas kita sebenarnya bisa membuat peta penggunaan sendiri. Semuanya seperti ini. Dari pemetaan topografi menggunakan status. Ini datanya seperti ini. Mula-mula ini misalnya kita buat stasiun pertama dengan kemudian kita buat penampakan juga dengan
Ini nanti bahannya saya kirim. Nah, sebelum pemetaan Anda nanti mencoba ini. Simulasi pemetaan geologi. Nah, ini nanti ada berapa lembar ini? Ini nanti saya kirimkan dari halaman dari halaman 134 sampai 140. Tidak hanya ada 6 halaman. Nah, halaman yang pertamanya ini adalah data singkapan. Ini nomor stasiunnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Strike dignya ada di sini datanya. Kemudian satuan batuannya dengan beberapa keterangan. Misalnya ini nomor 1 satuan batuan kita andesit, kemudian intrusi. Kemudian di sini misalnya nih, stasiun 4 strike dignya ini, kemudian satuan batu pasir 100 meter ke arah timur laut terdapat penghancuran. Ini semua data ini nanti dimasukkan di dalam peta kenakan geologi. Ini misalkan stasiun 33 ada cermin sesar. Semuanya nanti dimasukkan. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ini simulasi latihan. Jadi posisinya sudah ditentukan singkapan 1 sampai sekian. Nah, di dalam pemetaan aslinya nanti ada menentukan sendiri posisinya, posisi singkapan itu lokasinya di mana, kemudian deskripsi dan singkapannya.
virus dan pemilihan batuan itu hanya ini adalah statiknya saja. Statiknya saja, kemudian nanti arahnya kemana? Nah tentunya nanti ini di sini kita dari data yang ada kita bisa memperkirakan ada struktur geologi di mana. Saya coba sendiri. Ini sungai Bakau ini kemungkinan ada struktur geologi di sini. Ini nanti di struktur geologinya nanti dipasangkan di sini. Kemudian nanti statiknya di out dan buatkan nanti garis pola jurusnya. Kemudian nanti peta geologi. Peta geologi itu nanti gabungan dari sini. Dari peta kerangka ini kita bisa memperlihatkan kelompok batuannya. Atau kelompok batuannya kita bisa membuat batasan mana batu misalnya ini deposit mana, kemudian di sini batu mana, batu pasir mana. Kemudian ditambah dengan struktur geologi, kita bisa membuat peta geologi di sini. Kemudian setelah peta geologi dibuat, di sini ada penampang A, B, C, D. Ada buat juga nanti di sini. Penampang geologinya. Di kuliah geologi struktur pernah belajar metode struktur. Prakteknya pernah. Struktur. Kalau Anda membuat simulasi pembuatan geologi. Tapi kalau ada boleh bertanya. Bil digabung semua. Ini cara pengerjaannya ini saya kasih juga di sini. Pertama plot setting, kemudian mendapatkan simbol dari isi kampanye, sebarkan struktur geologi yang ada perkiraannya. Lintasan dan jalur diwarna sesuai perkiraan batuan. Jika misalkan lintasannya perkiraannya dalam waktu batu lembu, kita kasih warna hijau. Batu pasir warna kuning. Kemudian andesit, besi kasih warna merah. Nah, peta pola lurus dan pilihan batasan batuan. Ini nanti pertama plot site tadi pada peta, nomor singkatan dihilangkan. Kemudian plot perkiraan struktur geologinya. Kemudian buat perkiraan batas satuan batuan. Ini perkiraan batas satuan batuan berdasarkan pengelompokan batuan pada peta kerangka geologi. Di sini keterangannya ada. Kemudian yang diingin buat rekonstruksi pola jurusnya. Pernah latihan nggak rekonstruksi pola jurus? Pernah itu. Nah, geologi dan penampang. Ini bisa juga. Nanti ada pertanyaan ini. Apabila satuan batu pasir berumur bersetengah dan satuan bagaimana untuk permukaan satuan batu besar dari gabungan sel naik diperkirakan berumur apa alasannya dari proses harga didapatkan mana yang lebih mudah umurnya. Nanti Anda gunakan di sini ajas-ajas dalam stratigrafi, misalnya ajas pemotongan dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti saya kirimkan bahannya. Anda coba kerjakan 1 minggu, bisa nggak? Minggu depan nanti dilihat. Kira-kira bisa? Coba bisa ya, karena nanti di dalam pemetaan pendatuan
sebelumnya dilakukan di lapangan. Nah, sekarang kemungkinan Oki mungkin di Okinawa. Sudah ada ini nggak ada skenario kapan ke lapangan, berapa lama di lapangan, kemudian pengerjaannya berapa lama, problem gimana di sini. Jadi polanya pola yang dari trennya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa bukan hari ini. Bahan-bahan ini nanti saya tunggu ke Nabil, nanti Nabil yang akan menyebarkannya. Anda bisa print masing-masing untuk tugas ini tetap. Oke, kira kalau sudah ada pertanyaan saya tutup saja. Itu tuh di dalam. Nanti coba diselesaikan, kita bahas nanti di minggu depan ya. Apa? Iya. Iya. Iya.